Martial Peak 3309. Tetapi dia juga tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang telah hilang, dan penyesalan tidak ada gunanya. Sebelum ini, dia sudah memberitahu Yang Kai bahwa token Pulau Binatang Buas Roh dibuat olehnya, jadi jika dia memberikan alasan lain sekarang, bukankah itu sama dengan menamparkan wajahnya sendiri? Tang Seng tidak berkulit tebal. Namun, dia sangat mengagumi visi Qi Gui. Dalam hal kultivasi, Qi Gui adalah seorang kultivator realem Kaisar Orde pertama, sementara dia adalah Kaisar Orde kedua. Dalam hal usia dan pengalaman, Qi Gui tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Tetapi sebelum pertempuran, Qi Gui telah menentukan bahwa Yang Kai akan bertahan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa intuisi Qi Gui jauh lebih tajam daripada intuisinya. Mungkin, ini adalah celah terbesar antara dia dan bintang-bintang yang sedang naik daun ini. Dengan pandangan ke depan seperti itu, bintang-bintang yang sedang naik daun ini ditakdirkan untuk melampaui dia suatu hari nanti. Qi Gui berkata ringan, terlalu dini untuk mengatakan itu. Tidak ada tanda-tanda ramalannya menjadi kenyataan di wajahnya. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih dan lebih bermartabat saat matanya bolak-balik, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tang Seng mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tidak tahu apa yang dia maksud dengan ini. Dalam situasi saat ini, selama seseorang tidak buta, mereka dapat melihat bahwa Yang Kai akan menang tanpa keraguan. Fu Bo dan Su Changfeng dapat melarikan diri dengan hidup, mereka sudah merupakan keberuntungan, jadi apa yang mungkin terjadi? Tang Seng melirik 7 atau 8 penguasa Kaisar Realem yang masih hidup dari 2 kekuatan besar dan perlahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini melihat bahwa Master Sekte mereka, Saint Lord, berada dalam pertempuran yang sulit dan tidak memiliki keberanian untuk mendukungnya, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Jelas, mereka telah ditakuti oleh Yang Kai sebelumnya, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk berubah. Begitu Yang Kai menghabisi Fu Bo, atau Si Huo menghabisi Su Changfeng, orang-orang ini akan segera berpencar. Qi Gui, apa yang dia coba katakan? Tang Seng bingung. Sama seperti beberapa kata ini dipertukarkan, medan perang berubah lagi. Niat membunuh Yang Kai melonjak saat dia mengarahkan jarinya dan lonceng pegunungan dan sungai, yang telah berputar di udara, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke arah Fu Bo. Keinginan untuk menekan langit dan bumi tiba-tiba menyebar. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Fu Bo, karena kamu telah memilih untuk menonjol, raja ini akan memenuhi keinginanmu hari ini. Bersiaplah untuk mati. Fu Bo menjadi pucat karena ketakutan. Bentuk raja hantunya berkedip-kedip saat dia mencoba menghindari penindasan Mountains and Rivers Bell. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah wujudnya, atau bagaimana dia mencoba merapal mantra untuk menghentikannya, dia tidak bisa menghentikan Mountains and Rivers Bell bahkan untuk satu nafas. Harta karun kuno ini seperti belatung di tulang seseorang, dan aura penekannya mengunci dirinya dengan erat. Seolah-olah dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia berlari ke ujung bumi. Dia akan mati. Dia pasti akan mati. Jika dia berada di puncaknya, Fu Bo mungkin bisa menemukan jalan keluar. Namun, setelah pertempuran dengan Yang Kai, dia terluka di banyak tempat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan penindasan Mountains and Rivers Bell? Ketika kekuatan yang mencakup segalanya itu menekannya, dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulangnya sendiri. Kakak Wu, selamatkan aku. Fu Bo tidak bisa menahannya lagi dan berteriak. Teriakan ini datang entah dari mana. Terlepas dari Yang Kai, yang sudah siap secara mental, Tang Seng dan yang lainnya semuanya terkejut. Namun, begitu teriakan ini keluar, sosok yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dari kehampaan dan meninju ke arah Yang Kai. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan prinsip dunia berfluktuasi. Tinju besar yang terbungkus aura penghancur dunia tiba di depan Yang Kai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Tang Seng dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, masih ada penyergapan. Qi Gui menggertakkan giginya dan berteriak. Ketika dia bergerak bersama dengan orang-orang dari 2 kekuatan besar, dia merasa bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Kedua kekuatan besar itu tampaknya menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kultivasinya tidak mencukupi, dia tidak dapat mendeteksinya. Dia hanya memiliki perasaan yang tidak jelas. Sekarang dia melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa inderanya tidak salah. 2 kekuatan besar di permukaan memang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, dan masih ada master yang bersembunyi di kegelapan. Dan dari jejak serangan orang ini, terlihat jelas bahwa orang ini juga Kaisar Orde ketiga. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatannya lebih unggul dari Fu Bo dan Su Changfeng, jika tidak, dia tidak akan dianggap sebagai kartu truf tersembunyi. Pukulan ini terlalu tak terduga. Yang Kai berkonsentrasi mengendalikan lonceng pegunungan dan sungai untuk menghadapi Fu Bo, jadi dia sama sekali tidak siap. Karena itu, mudah untuk memprediksi hasilnya. Darah mengalir dari wajah Lan He dalam sekejap, dan bahkan Qi Gui tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Tubuh setengah naga Yang Kai memang kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh Raja Hantu Fu Bo.
Namun, dia adalah Master Realm Kaisar lapisan ketiga yang telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami yakin bahwa serangannya akan berhasil. Wajah Qigui dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun dia suka bertarung dan pada dasarnya haus darah, dia masih memiliki garis bawah sebagai pribadi. Orang-orang yang dia tantang semuanya adalah eksistensi dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya untuk meredam jantung seni bela dirinya. Awalnya, fakta bahwa dua kekuatan besar telah mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan Yang Kai, seorang Master Realm Kaisar Orde Kedua Belaka, sudah dianggap menggertak yang lemah, tetapi sekarang, sebenarnya ada Realm Master Kaisar Orde Ketiga yang bersembunyi dalam gelap. Kata, tercela, bahkan tidak bisa menggambarkan mereka. Di depan mata semua orang, bayangan tinju besar mendarat langsung di tubuh Yang Kai, dan Yang Kai, yang fokus berurusan dengan Fu Bo, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika gelombang kejut meledak, ruang di sekitar Yang Kai bergetar dan seluruh tubuh Yang Kai tampaknya berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah dia telah dihancurkan berkeping-keping oleh pukulan ini. Melihat pemandangan ini, Lan He gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Mati. Bagaimana dia bisa mati? Dia bahkan belum membayar rahmat penyelamatan hidupnya, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Fu Bo, yang awalnya dalam keadaan menyesal, tidak bisa menahan tawa pada saat ini. Bahkan jika kamu licik seperti hantu, kamu masih harus minum air cucian kaki raja ini. Nak, kamu berani membuat raja ini adalah musuh, jadi ini adalah takdirmu. Setelah mengatakan ini, sebelum dia sempat merasa bangga, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap bel pegunungan dan sungai. Momentum Mountains and Rivers Bell tidak berkurang dan masih jatuh lurus ke arah kepalanya. Prinsip-prinsip dunia penekan tiba-tiba menyelimutinya, membuat tubuh Raja Hantu Fu Bo setinggi 15 meter sulit untuk bergerak. Dia berseru, apa yang terjadi? Yang Kai sudah terbunuh, jadi mengapa harta karun kuno ini masih menekannya? Hatinya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ketika dia melihat Yang Kai dihancurkan menjadi ketiadaan dengan satu pukulan, dia agak ceroboh dan tidak terus membebaskan diri dari Mountains and Rivers Bell. Momen keraguan-raguan ini membuatnya tidak mungkin untuk membebaskan diri. Dia nyaris tidak menggerakkan tubuhnya, tetapi sebelum dia bisa pergi, Mountains and Rivers Bell telah jatuh, langsung menekannya di tempat. Pada saat ini, orang yang datang berteriak, hati-hati. Tapi bagaimana bisa tepat waktu? Dia hanya bisa menyaksikan sosok Fu Bo dihalangi oleh Mountains and Rivers Bell. Raungan dan lolongan hantu Fu Bo segera datang dari Bell. Mountains and Rivers Bell dipasang, tetapi segera berhenti bergerak. Suara lonceng pegunungan dan sungai memiliki efek menekan dan mengganggu roh ilahi. Fu Bo ditekan olehnya, jadi dia adalah satu-satunya yang akan menderita jika dia berjuang. Oleh karena itu, setelah berjuang beberapa saat, dia tidak berani bergerak lagi, penuh harapan agar orang yang datang dapat menyelamatkannya. Rumeng, waktu berlalu. Gumaman terdengar, menarik perhatian semua orang. Yang Kai, yang seharusnya dihancurkan menjadi ketiadaan, muncul kembali di tempat asalnya, sama sekali tidak terluka. Membentuk segel yang dalam dengan dua cakar naganya, ekspresi jijik di wajahnya, dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Segel lalat waktu. Waktu seolah berhenti sejenak pada saat ini. Ketika orang yang datang merasa ada yang tidak beres, bekas telapak tangan sudah sampai di depannya. Orang itu menjadi pucat karena ketakutan, secara naluriah merasa bahwa gerakan ini bukan masalah kecil, jadi dia buru-buru menggunakan semua tekniknya, menyebabkan kabut berdarah keluar dari tubuhnya, menuju ke telapak tangan, sementara dia sendiri berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan mundur dengan cepat. Segel lalat waktu melewati kabut berdarah tanpa hambatan sedikit pun dan mendarat di orang yang datang. Tubuh orang ini bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Di bawah erosi prinsip waktu, seluruh orangnya langsung menua beberapa dekade, dan bahkan beberapa helai muncul di rambut hitamnya. Segel lalat waktu, roh ilahi Kaisar Agung yang mengalir waktu. Mulut Qigui terbuka begitu lebar sehingga sebutir telur bisa dimasukkan. Dahi Tang Seng juga meneteskan keringat dingin. Penatua Qi, apakah Anda yakin ini adalah roh ilahi Kaisar besar waktu yang mengalir? Qigui menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan ngeri, Tuan Lembah Tang lebih tua dariku, pernahkah kamu mendengar nama roh ilahi ini? Tang Seng berkata dengan malu, saya telah mendengarnya, tetapi Kaisar Agung waktu yang mengalir telah jatuh. Bagaimana dia mempelajari roh ilahi ini? Qigui berkata, saya hanya seorang junior, bagaimana saya tahu ini? Ketika Tang Seng mendengar ini, dia berpikir itu masuk akal. Bahkan dia tidak tahu, jadi bagaimana Qigui bisa tahu? Dia benar-benar terkejut, dan pikirannya agak bingung. Segel lalat waktu, ini adalah roh ilahi agung yang melibatkan prinsip waktu, dan Yang Kai benar-benar mengetahuinya. Jika itu hanya namanya, maka itu akan baik-baik saja, tetapi orang yang melihatnya dengan jelas menjadi tua dalam sekejap, itu jelas merupakan pengikisan prinsip waktu yang sebenarnya. Dengan kata lain, segel lalat waktu itu nyata. Prinsip waktu, prinsip ruang angkasa, dua prinsip dunia misterius berkumpul dalam satu orang, ini menentang surga.
Jika prinsip luar angkasa sulit dipelajari dan bahkan lebih sulit untuk dipraktikkan, tetapi sejak zaman kuno, masih ada beberapa orang yang cakap yang mahir di dalamnya. Misalnya, Liu Yi dari Pulau Spirit Beast mahir dalam prinsip luar angkasa. Tetapi prinsip waktu lebih sulit dipelajari daripada prinsip ruang angkasa. Melihat sejarah panjang 100.000 tahun, hanya Flowing Time Great Emperor yang terkenal dengan prinsip waktu. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa jika Flowing Time Great Emperor tidak jatuh lebih awal, dia pasti akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Agung Wukuang yang melahap surga. Tapi apa yang membuat Tang Seng merasa aneh saat ini adalah, siapa orang kuat yang tiba-tiba muncul. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dia memutuskan bahwa pihak lain adalah Kaisar Lapis Ketiga, tetapi penampilannya sangat aneh, dan itu tidak cocok dengan Kaisar yang dia kenal. Orang ini sepertinya tiba-tiba muncul, tanpa jejak Wu Hen. Sebaliknya, Yang Kai mampu mengalahkannya dalam permainannya sendiri, membuat pihak lain lengah, seolah-olah dia mengharapkannya. Wu Heng, raja ini sudah lama menunggu. Di sisi lain, Yang Kai berhasil dalam satu gerakan, tetapi tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, malah menatap pendatang baru dengan ekspresi mengejek.